kita buka aja. Yang memandunya sebut namanya Kang Caca, dan driver kita namanya Kang Rizal. Ada yang tahu sekarang kita berada di mana? Alun-alun. Nah, dan kedua mungkin sering belanja, amin ya. Bukti ini dulu adalah penjara, ini buktinya ada di sini salah satunya. Ini dulu dipakai oleh para sipir untuk melihat para narapidana-nya. Berhubung sudah modern, yang jaganya sekarang tukang bakar. Oh. Sebelah kanan, Masya Allah, ini bukan kelenteng. Ini adalah masjid. Yang namanya masjid apa? Al-Imti. Ada yang tahu Al-Imti artinya apa? Tahu. Disinilah konteksnya Tionghoa dengan Sunda berbaur. Makanya nama masjidnya Al-Imti, yang artinya membaurkan diri. Ya. Sebelah kanan Sungai Cikapundung terpanjang juga di dunia. Kenapa? Karena bentangannya sampai Asia dan Afrika. Ya, Bancai ini dulu konteksnya adalah kampung Buddha sekalian dengan istalnya. Kenapa ada? Karena dulu kantor posnya belum dibangun. Jadi semua pengiriman pos pakai ini mendengar yang Jawa. Saya 6 tahun mandu di sini, baru kali ini saya dapat grup seperti ini yang adem. Anda tidak megang uang, kotak pemandunya. Ini Bancai juga, namanya adalah Penjara Bancai Soekarno. Makanya ada patungnya. Ini dan sekarang kita ada di mana nih? Braga. Pernah ngopi nggak sih di Braga? Nah, Di mana? di Jangan bilang Cantina ya. Kalau Cantina Anda Ridwan Kamil banget gitu. Sekalian informasi, salah satunya sebelah kanan, coba tengok. Suasananya masih jadul ketika pertama kali dibuka. 1929. Dulu namanya Hersnop House, sekarang namanya Sumber Hidangan. Ingat? Di rumah makan Sumber Hidangan hanya dengan 10.000 kita bisa duduk dan nongkrong cantik. Emang 10.000 menunya apa? Teh pahit sama kue kering. Anggap kita ngapain? Kan gitu. Dan dari sini bergeser, lambaikan tangan kita. dadah, nggak ada yang baru. Itu adalah Bapak Ramdan, salah satu pengrajin wayang golek yang 4-5 turunan, penghasil wayang-wayang terbaik. Dan sebelah kiri kafe-kafe yang kemarin viral karena dipakai syuting film sinetron Preman Pen. Siu. Pernah nonton? Pernah. Pernah lihat saya? Enggak. Ini kayaknya saudara kita yang dari Cirebon, merek TV-nya merek Cina. Nah, Bapak Ibu akan kata, Braga diambil nama jalannya dari kata bahasa Sunda Siloka, dari kata ngabalaga. Ngabalaga sendiri itu apa harfiahnya? Karena 1939 di sini terselenggara pesta pakaian pertama kali dengan mengusung semuanya berbau Perancis. Makanya imbasnya Bandung muncul dengan satu gelar lagi atau nama lain, yaitu Paris Van Java. Coba tengok, dari semua kafe di Bandung hanya ini legendnya. Namanya terpampang di kaca, nama aslinya. Dan sekarang berubah namanya menjadi Braga Permai. Pastikan kalau Anda ngopi di sini, kami pemandu, driver kalau ngopi di sana, kami tidak pernah menggunakan pesan makan minumnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Bukan tidak bisa, kami menggunakannya lebih nyaman dengan bahasa Sunda. Alih-alih kami pesan black coffee, kami pesannya kopi hidung. Tahu kenapa? Karena kalau pesan kopi hidung, semahal-mahalnya kopi, penyemangat yang mengobarkan semangat Bandung yang namanya Bandung Lautan Api, atau lagunya namanya adalah Halo Bandung. Ini untuk kaum Hawa, mudah-mudahan Anda menjadi seperti patung yang ada di sebelah kiri. Tahu patung siapa? Atau patung apa namanya? Itu patung yang namanya adalah patung Laswi. Yang kedua, tahu patung siapa namanya? Yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama bandara yang ada di kota Bandung. Laswi apa? Laswi itu adalah Laskar Wanita Indonesia. Dan patung itu adalah Bapak Hussein Sastra Nagara. Pasti pernah dong ke bandara? Nah, ya. Mau ngapain? Walah, ya.
apapun akan menjadi singkatan. Orang nanyain di mana Taman Balai Kota, mereka menjawabnya hanya bilang Balkot. Orang nanyain di mana sih bakso tahu goreng terenak, dibilangnya Batagor. Orang bikin aci pakai kolor, dibilangnya cilor, cilok, apapun itu. Nah, yang di sebelah kanan ini, konon zaman Belanda dulu adalah tempat di mana pemilik tuan tanah kaya raya Belanda dulu yang namanya Bapak Andres de Wilde, pemilik sah bangunan ini, sekaligus bangunan putih ini dulunya dipakai untuk tempat penyimpanan kopi-kopi terbaik yang ada di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi wilayah perkantorannya Bapak Wali Kota kita. Di sebelah kiri ini bukti kalau Bandung adalah kota pendidikan. Di mana di sebelah kiri ada monumen. Monumen ini adalah monumen pertukaran pelajar antara kota Bandung dengan kota Petaling Jaya. Yang pastinya Petaling Jaya itu tidak ada di Bekasi. Petaling Jaya adanya di Malaysia. Dan yang kedua, jangan lihat monumennya ya. Monumennya kecil, tetapi maknanya besar sekali. Ini yang namanya monumen mitra kota dengan kota yang ada di Amerika, yaitu kota Texas. Kalau Anda pengen tahu mana sih Bung Karno arsitek pernah membuat rumah nggak? Pernah. Bahkan beliau mengarsiteki 2 rumah kembar hitam ini. Ini diarsiteki oleh beliau. Ajaibnya apa? Bung Karno ketika beres rampung mengarsiteki 2 rumah ini, beliau pun mendapat gelar insinyurnya 1923. Di mana Bung Karno kuliahnya tahu? ITB sekarang. Kalau dulu namanya apa? Kan sekarang namanya kejuruan. Dulu orang tua kita menyebutnya IKI, kan gitu. Nah, sekarang namanya Institut Teknologi Bandung. Dulu namanya hanya cukup dengan 2 huruf, yaitu TH atau Teknik School, semacam sekolah tinggi teknik di zamannya, ya. Lanjut. Sekarang kita berada di kawasan wisata belanja Factory Outlet, di mana sepanjang jalan ini menyajikan barang-barang yang branded punya. Kalau sebelah kanan kami tidak akan menjelaskan karena mungkin Anda yang lebih paham, khususnya dunia tawar-menawar. Kalau di Jakarta ini adalah Roxy. Kalau di Bandung kita menyebutnya BEC, ya. Dan Bapak Ibu Akang Ete di sini akan membawa kita paling jauh adalah Gedung Sate. Kadang-kadang ada yang nanya, Kang, kenapa namanya Gedung Sate? Karena waktu itu viralnya sate. Bayangkan kalau viralnya cilok misalnya. Gedung cilok. Bayangkan Pak Ridwan Kamil, ternyata Gubernur Jabar, masa kantornya di Gedung Cilok, kan nggak enak. Nah, makanya namanya pun Gedung Sate. Peribahasa mengatakan di dago-dago kalahkah kalembang. Ini terbukti di mana di sebelah kanan turun ini adalah kawasan Dago. Ingat ya, turun ke bawah adalah Dago. Nama resmi ini adalah Jalan Dr. Insinyur Haji Juanda. Nah, kenapa Juanda? Karena di sana ada Taman Hutan Raya. Karena orang Sunda melihat, menamakan hanya dengan bentuk dari apa yang mereka lihat. Di sini di atasnya ada 6 titik yang mungkin orang Sunda dibilangnya seperti tusukan sate. Kenapa jumlahnya 6? Karena 6 ini adalah simbol, salah satunya dari simbol dihabiskannya biaya yang pakai untuk membangun gedung sate tersebut. Mengingat dibangunnya zaman Belanda, jadi yang dihabiskannya bukan uang rupiah, melainkan uang mata Belanda dulu yang namanya gulden. 6 juta gulden kalau hari ini dirupiahkan setara antara 60 sampai 600 miliar tentunya sesuai dengan kurs yang berlaku. Kalau kita pernah naik ke atas itu ada 5 jendela kan? Coba diam di tengah-tengah, 2 kanan, 2 kiri, lalu pandangan kita lihat ke utara. Ini yang namanya kotek Parahyangannya. Yang
digagas oleh Pak Ridwan Kamil. Kami tidak akan komplain karena sekarang kami tahu kenapa. Taman lansia tadinya kami mau komplain ke Pak RK-nya. Kenapa? Namanya taman lansia, kenapa simbolnya dinosaurus? Ada kan? Nah, mungkin si kelas akang itu juga akan komplain. Kenapa sih ini? Ternyata ini adalah pesan moral lewat taman ini. Pak Ridwan Kamil tidak pernah bosan, selalu doakan yang terbaik orang tua kita agar umurnya panjang. Nah, umur panjang ini disimbolkan dengan dinosaurus. Orang tua simbolnya adalah taman lansia. Di sini ya. Pernah nonton film Dilannya? Alhamdulillah saya belum pernah, tapi saya tahu lebih banyak ceritanya daripada anak yang menonton. Tapi kasih contoh, di Bandung, film Dilan menurut Cukpai itu tidak seheboh yang Anda kira. Kenapa? Karena di Bandung syutingnya namanya tidak berbau Sunda. Bayangkan kalau Dilannya ganti Aceh. Jangan lihat karakter, jangan lihat rumahnya seperti apa, tapi pastikan rumah ini, semua rumah-rumah tua termasuk rumah ini, semua yang dibangun mengandung satu unsur dari Garut. Kenapa? Karena kebanyakan fondasi membuat rumah-rumah tua di sini menggunakan batu dari Sungai Cimanuk. Dari sini nyambung, ini dulu pestanya orang-orang Belanda. Nama Yarbes pun menggaung ketika zaman Belanda. Yarbes sendiri kalau diharfiahkan ke dalam bahasa kita, itu artinya pesta tahunan orang-orang Belanda. Saking mahal dan mewahnya, seorang komposer nasional yang kaliber, Bapak Ismail Marzuki, tidak boleh masuk ke sini. Makanya beliau mengadakan di sebelah kanan yang menjadi Gor Saparua. Makanya sekarang di Bandung kita mengenal yang namanya Pasar Malam, yang diperuntukkan untuk untuk orang-orang Bandung khususnya dan untuk orang-orang Jawa Barat umumnya. Gedung Sarebu ini yang ngebangun orang yang sama, difungsikan untuk yang sama, itu base campnya Belanda zaman dulu. Kenapa kalau di Semarang pintunya yang 1000, tapi di Bandung jendelanya yang 1000? Malamnya dirapihin, besoknya udah berantakan lagi. Kami telusuri kenapa masalahnya. Bermasalahnya karena mungkin security-nya belum dapat gaji. Ya. Di sini SMP 2-nya adalah Ibu Ainun, almarhumah maaf. Dan yang SMP 5-nya Bapak almarhum Habibie. Disinilah mereka dipertemukan. Artinya bukan cinta abal-abal ya, karena sampai mereka meninggalkan dunia pun alhamdulillah mereka selalu bersama. Kelemahan ini oleh Pak Soekarno dijadikan menjadi kearifan lokal. Dan dia bilang, saya minta ketika para delegasi datang, jangan ada UMKM minuman makanan dari luar negeri, harus berbau Jawa Barat. Makanya kuliner di Jawa Barat sampai hari ini pun terkenal. Ya. Bandungnya kebetulan rekan kami juga, dia sudah menjelaskan titik nolnya Bandung. Ingat ya, ini Bandung muda loh. Kalau ada muda berarti ada. Ada yang tahu di mana kota tua Bandung? Nah, apakah? Kota tua Bandung adalah Dayakolot. Daya itu kota, kolot itu tua. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun akan pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh buat kita semuanya. Kenapa? Karena Bandung sekarang sudah heureun ku tangtung. Bandung yang dulunya gimana gitu ya, sekarang penduduknya mendekati hampir 3 juta jiwa. Itu baru Bandung. Belum kalau kita ngobrol Bandung Raya, belum Cimahi, belum Bandung.